pemirsa Bamsu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program syiar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamsu TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa Bamusi dimanapun berada selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semuanya dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa Bamusi dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina selaku pembawa acara ya. Nanti saya akan ditemani oleh narasumber ataupun bintang tamu yang akan memberikan ilmu juga siraman rohani bagi kita semuanya yang manfaatnya besar sekali, banyak sekali, khususnya untuk pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Oke, kalau begitu pemirsa Bamusi TV, untuk tema kita hari ini apa sih? Tema kita hari ini adalah semua orang mati tapi tidak semua orang hidup. Apa tuh ya? Sabar ya, sabar. Nanti kita akan bahas nih. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME yang nanti akan membahas lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu membacakan profil dari narasumber kita ya. Beliau adalah Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Baitul Muslim Indonesia. Beliau juga adalah kandidat dokter Universitas Trisakti untuk program studi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Beliau juga adalah alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Dan beliau juga berprofesi sebagai konsultan pertanahan dan konsultan strategis kebijakan publik. Waduh, luar biasa sekali nih narasumber kita. Untuk itu, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai Nova, ketemu lagi. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Kiai. Makin seger kayaknya tiap ketemu sama kita di sini ya Pak Kiai ya. Karena berkat puasa jadi kita sempat. Alhamdulillah. Puasa baik. menyehatkan. Insya Allah. Dan senang banget nih Tisa dan juga pemirsa Bamsu TV bisa jumpa lagi sama Pak Kiai ya. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang juga hari ini menarik banget. Kayaknya kalau kita pikir-pikir ini maksudnya apa gitu ya. Nih pemirsa Bamsu TV, tema kita adalah semua orang pasti mati, tapi tidak semua orang hidup. Nah, itu gimana? Terus kita ini apa, Pak Kiai? Kalau mati kan ketahuan ya, jadi mayat, dimakamin gitu ya. Nah, terus kalau tidak semua orang hidup, itu maksudnya gimana? Bernyawa, tapi saya daripada bingung nih pemirsa Bamsu TV, langsung aja deh saya tanya sama Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Iya. Semua orang mati, tapi tidak semua orang hidup. Ya. Itu kita harus melihat dari firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi itu pasti, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi semua kita adalah mati. Ya, karena kita hidup pasti mati. Tapi bagaimana agar kita walaupun mati secara jasad, secara material, tetapi secara imateri itu tetap hidup, namanya tetap harum, namanya tetap dikenang. Misalnya hari Senin meninggal si Fulan, jangan sampai hari Selasa tetangganya, saudaranya udah nggak kenal lagi, udah nggak tahu, lupa. Karena kenapa itu? Karena tidak ada sesuatu nilai yang ditinggalkan menjadi dia hidup, si Fulan itu hidup. Gitu. Bayangkan kalau saja yang kita lihat para pahlawan ya, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ya, dan juga Masjid At-Taufik yang baru diresmikan. Beliau wafat sudah lumayan ya, 7-8 tahun yang lampau. Tapi hari ini masih hidup. Kita masih bisa menikmati Masjid At-Taufik. Karyanya, legacy. Legacy. Itulah
manusia itu tetap hidup walaupun jasadnya telah wafat ya. Bung Karno ya. Rasulullah ratusan tahun meninggal, wafatnya, jasadnya mati, tapi nama baiknya tetap selalu dikenang dan selalu dikirimin sholawat. Dan kita melihat pahlawan-pahlawan, mereka mati ratusan ribuan tahun lampau ya. Tapi setiap kita mendengar nama itu, karena dia punya nilai yang sangat agung, yang sangat tinggi, sehingga ketika kita mendengar namanya kita sedih, kita ingat jasa-jasa baiknya. Jangan sampai kita hidup tetapi disumpahin orang untuk mati. Kenapa? Karena mungkin hidupnya Mbak Tisa tidak manfaat, jadi penjahat di daerahnya, jadi preman, jadi tukang palak, ya kan? Jadi tukang bunuh. Itu kayaknya jauh-jauh aja dari rumah kita kayaknya ya Pak ya. Benar. Mati lu sekalian. Nah, itu kan banyak kan di lingkungan kita seperti itu. Ya. Jadi berandalan, ya, jadi pemerkosa, jadi peleceh, ya. Ada begal ini, begal payudara, begal segala macam. Nauzubillah min zalik. Itu pasti bawa motor, ya. Motornya knalpotnya bising. Itu gimana? Pasti tetangganya itu orang mati loh ya. Nah, gitu. Jadi hidup aja orang nyumpahin mati. Ini kan seharusnya ditunggu-tunggu matinya justru ya. Matinya. Jadi dia layan fa. Bahkan ada gium, istilah Arabnya itu wujudu keadamihi. Ada orangnya fisiknya, tapi manfaatnya nggak ada. Nah, itu tapi ada orang-orang kayak gitu ya Pak? Ada. Di lingkungan nggak sedikit orang-orang kayak gitu ya. Mungkin yang malas jaga siskamling ya, dijaga, dimintain zakatnya, ya, infaknya susah, pelit, bail, ya kan? Ada orangnya, tapi nggak ada manfaatnya. Padahal kalau kita merujuk dari hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Itu sebagaimana yang dikisahkan oleh Tabrani dan Daruqutni ya. Jadi jadilah manusia yang banyak memberi manfaat bagi orang lain ketimbang dia hanya mengkonsumsi untuk pribadi dan keluarganya saja. Istilahnya bagaimana yang dicontohkan Rasul kan, kalau bikin sop kuahnya banyak. Biar bisa dibagiin Jangan cuma bau-baunya aja. Bagian cuma harumnya. Harumnya aja. Kita lagi masak nih, kok lain nggak nyampe kemarin kayak gitu ya. Iya. Jadi Mbak Tisa hadir dicintai oleh lingkungannya. Ya. Mudah-mudahan kita panjang umur. Ketika kita meninggal, orang ingat, wah Mbak Tisa itu orangnya baik sekali, dermawan, murah senyum, sering bagi sop empal iga ke tetangga. Jadi bukan hanya Tuhan juga. jadi ketika kita hidup didoakan, berkata manfaat, ketika kita wafat jasad kita tetap selalu dikenang. Ya. Jadi itulah kecenderungan orang itu pasti mati, tetapi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita saat kita mati pun kita masih tetap hidup. Gitu. Oke, waduh luar biasa sekali nih Pak Kiai. Tahan dulu nih, kayaknya masih banyak yang pengen diceritain, banyak yang pengen di-sharing. Tapi pemirsa Bamus TV, sebelum nanti kita lanjutkan nih perbincangan kita dengan Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME, saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa Bamus TV yang belum subscribe, belum like, belum komen, belum share YouTube channel dari Bamus TV, ayo sekarang dilakukan dulu ya kan. Sekarang juga ayo dilakukan dulu. Sekarang kita mau ajak pemirsa Bamus TV untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Nanti saya dan juga Bapak Kiai akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana.
Pemirsa Bamusu TV, masih bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME dengan tema yang sama. Semua orang mati, tapi tidak semua orang hidup. Seru banget ya, tadi di segmen 1 sih udah seru banget nih yang udah kita bahas nih. Jadi memang ternyata ada banyak ya Pak Kiai, orang-orang yang hidupnya aja, dia hidup aja itu dinanti-nanti sama orang, dikata-katain sama orang supaya cepat mati gitu ya. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita jadi orang yang kayak begitu. Kita kan kepengennya jadi orang yang punya banyak manfaat. Kita kepengen jadi orang yang kita hidup tuh dicintai banyak orang gitu ya. Kehadiran kita ditunggu-tunggu sama orang lain. Kehadiran kita bisa membawa keceriaan buat orang lain. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang kan kita nggak ngerti nih Pak Kiai, gimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang seperti itu gitu, bisa jadi orang yang dicintai, orang yang disayangi gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita sosoknya adalah sosok yang introvert, yang pemalu, yang gak gampang bergaul. Nah, gimana caranya supaya kita jadi orang yang punya banyak manfaat? Hadirnya kita itu punya banyak berkah gitu, gak cuma buat keluarga kita aja, tapi juga punya berkah buat orang-orang sekeliling kita. Silakan Pak Kiai. Iya. Di bulan Ramadan ini Mbak Tisa, kita bisa, itu salah satu kunci di dalam bulan Ramadan. Kita menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan untuk tidak makan. Itu kan kita diposisikan dalam kondisi sulit. Kita merasakan fakir miskin, rasakan dia tidak ada hari-harinya mereka itu tidak ada makan, tidak ada minum, keterbatasan akses karena kemiskinan ya, karena kondisinya seperti itu. Jadi dari nilai puasa ini menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang sosial, pribadi-pribadi yang menjadi tangan di atas. Al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Tangan di atas menjadi lebih baik dibanding tangan yang selalu meminta. Nah, jadi di bulan suci Ramadan dengan kita berpuasa Ramadan ya, menahan haus, menahan lapar, kita merasakan bagaimana jadi orang miskin. Mengajak kita dengan selama 30 hari kita berpuasa, ini harus menjadikan kita pribadi yang lulus. Pribadi lulus adalah pribadi yang akhirnya sering ngasih sedekah, ngasih makan buat orang fakir miskin, lemah lembut, bahkan gitu ngasih sayang kepada anak-anak yang tidak ada buayan dari bapak ibunya karena dia yatim piatu. Ingat juga Rasulullah adalah juga ketika kecilnya adalah yatim ya, dan sekaligus piatu, ditinggal ibu dan bapak ya. Itu yang harus dikembangkan dari puasa Ramadan. Dan bagaimana cara berikutnya? Kita harus ingat juga ada satu ayat, ada gium, anasu alfun minhum kawahid wawahid ka'alfin in amrun ana. Satu orang dari kamu bernilai 1000 orang. 1000 orang di antara kamu itu nilainya 1 orang. Kenapa bisa begitu? Karena dia fokus in amrun ana. Karena dia fokus pada urusan-urusan sosial, urusan-urusan bantu orang, urusan-urusan bantu orang yang sedang ketimpa kesulitan, kesusahan. Nah, kalau kita maju dari titik nyaman kita, keluar dari titik nyaman dan kita membantu orang lain, ya, membantu orang menyeberangi jalan, orang tua yang kita antar menyeberangi jalan, lalu memungut duri ataupun halangan di jalan, ya, membantu orang yang kelaparan. Nah, itu nilai orang kita yang cuma 1 badan ini itu bernilai 1000 orang, akan dikenang oleh orang banyak. Nah, itulah, jadi hidup itu tidak hanya memikirkan diri sendiri ya. Kalau kiai kami di Gontor selalu ngajarin, kalau hidup itu cuma nyari makan, babi di hutan juga cari makan. Masa kita mau disamain kayak begitu? Ya kan? Nah. Kita bukan sub animal, ya, bukan lebih rendah dari babi hutan. Tetapi kun rojulan alal ahwali jalda wasimatu samahatu wasakho. Jadilah kamu pribadi yang banyak memberi, simatu samah. Jadi rendah hati, sering memberi. Nah, itulah pribadi-pribadi yang sangat dinanti oleh umat, pribadi yang maslahat. Jangan punya jabatan buat korupsi. Masya Allah. Kalau
umpamanya punya jabatan 2 korupsi itu sama aja babi hutan tadi. Iya. Kalau babi hutan dia makan karena dia lapar, Iya. ya. Tapi ini orang manusia sudah ada makanan, dia tetap makan punya orang. Nah, itu namanya babi hutan. Namanya rakus. Rakus, lebih rendah, lebih di bawahnya babi hutan. Ya. Jadi puasa ini harus mengembangkan jiwa sosialis kita, agar kita satu orang Mbak Tisa Iya. itu nilainya sama dengan 1000 Tisa. Waduh, banyak banget. Nah, tapi masalahnya nih ya, kadang-kadang Pak Kiai, ada kan keterbatasan. Mungkin kalau kita berada, kita punya kemampuan, kita bisa tuh jadi orang yang dermawan. Di bulan puasa ini bisa bagi-bagi makanan, kita sedekah ya, beramal saleh kemana-mana. Kalau misalnya keadaan kita di bawah rata-rata, atau bisa dibilang kita keadaannya sulit nih, jangankan kita mau ngasih, buat sendiri aja susah. Nah, bagaimana cara kita bisa jadi orang yang dermawan supaya hidup kita juga bisa jadi manfaat nih Pak Kiai? Iya, tentu dengan niat ya, niat yang baik ya. Jangan menjadi jalan besar. Kalau kita masih bisa menjadi jalan setapak, kita jadi jalan setapak. Jangan mimpi kita menjadi matahari yang menerangi bumi, dunia yang besar. Cukup jadi lentera. Paling tidak ada niatan, ada itikat baik. Niatan dan itikat baik itu yang dinilai dan bermanfaat oleh manusia dan makhluk lainnya. Ya. Jadi mau nyumbang nunggu kaya raya, ya. Itu kalau nunggu gitu akhirnya nggak nyumbang ya. Benar. Tidak, karena ada, jangan menjadikan alasan ya untuk kaya raya, karena bukan nominalnya, tetapi adalah keikhlasan, niatnya gitu. Itu yang bernilai di masyarakat. Jadi dimulai dari yang hal-hal kecil dulu. Hal-hal kecil. Dimulai dari yang sedikit-sedikit dulu ya. Nanti insya Allah nanti Allah kasih rezeki yang besar, bisa kasih yang besar begitu ya Pak Kiai ya. Itu harapan kita lah. Puasa ini harus melahirkan pribadi-pribadi yang sosial, pribadi yang lebih humanis, pribadi yang lebih peduli terhadap sesama. Jangan seperti sekarang ya. Ini pamer kekayaan, jatuhnya hasil penggelapan dana milik masyarakat. Bukan punyanya, nggak taunya ya. Iya. Kalau makan kita berapa kali makan? Paling cuma 3 kali ya. Kalau banyak makan, akhirnya nggak bisa jalan. Kena gula, diabetes, sakit, meninggal, kena stroke, serakah, rakus, akhirnya membuat kita tidak panjang umur dan kematian kita malah dinanti banyak orang. Masya Allah. Dicaci maki. Koruptor itu kan orang banyak teriak, hukum mati saja biar kapok kan gitu. Jangan jadi koruptor. Jangan jadi lebih rendah dari babi hutan. Oke, Masya Allah Pak Kiai, ini luar biasa nih ya. Segmen 2 sudah semakin padat isinya, pembahasannya. Tapi ya, ini karena semakin seru pemirsa Bangsa TV, pembahasan kita dengan Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME. Jadi saya mau ingatkan nih sekali lagi nih untuk pemirsa Bangsa TV yang belum share, belum subscribe, belum like, dan juga belum komen YouTube channel dari Bangsa TV, sekarang coba tolong dilakukan dulu ya. Nah, nanti kita akan balik lagi. Sekarang saya mau ajak pemirsa Bangsa TV untuk menyaksikan satu tayangan berikut ini. Nanti saya dan juga Pak Kiai akan kembali lagi. Jadi jangan kemana.
Pemirsa Bang Musi TV, kita kembali lagi masih di acara Ngaji Bang Musi bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME dengan tema yang sama ya, semua pasti mati tapi semua belum tentu hidup. Nah, tadi sudah banyak tuh dijabarkan bahwa sewayahnya kita hidup ini harus jadi manfaat buat orang banyak, harus membawa berkah buat orang banyak, tidak hanya buat keluarga sendiri ya, tapi juga orang-orang sekitar kita. Paling terdekat adalah tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, keluarga besar kita gitu. Caranya adalah supaya jadi orang dicintai gimana, yang banyak berkahnya gimana, jadi orang yang dermawan, penyayang begitu ya. Dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, dimulai dari hal-hal sederhana seperti sedikit-sedikit dulu. Nah, lalu pertanyaannya, ada nggak nih Pak Kiai contoh lainnya dalam pertemanan kah atau dalam dunia kerja kah begitu ya, hal-hal yang bisa membuat kita sebagai manusia menjadi orang atau manusia yang bermanfaat, yang apa sih namanya, maslahat gitu ya, yang hadirnya kita justru memberikan kayak angin segar gitu, kayak ketenangan, kayak cerah gitu, kayak kalau kita datang. Itu ada contoh-contoh lainnya nggak Pak Kiai? Iya, dimulai dari yang bisa dan yang lagi trending sekarang ya, tentang konten digital ya. Kan kita bisa juga mewariskan cara-cara bagaimana misalnya cara membuat makanan yang bagus, yang baik gitu kan. Ada cara-cara yang kita wariskan tentang tips-tips bagaimana menghindari rumah tidak kebakaran. Itu juga adalah bagian dari amal jariah ya. Idza mata ibnu adama in qata amalahu illa min salatin. Kalau anak Adam itu meninggal, terputus semuanya kecuali 3. Satu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita bisa menebarkan ilmu ya lewat konten-konten di YouTube, konten-konten di media sosial, cara parenting terhadap anak, mengasuh anak, membina hubungan yang baik kepada orang tua, hubungan anak itu kita bisa ceritakan. Itu ketika kita meninggal juga itu kan tetap ada, konten itu tetap ada ya. Lalu yang kedua adalah sedekah jariah. Itu juga menjadi amalan yang menjadi pengingat siapa kita ketika kita meninggal. Dan juga ilmu, selain ilmu, sedekah jariah dan anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak ideologis lebih. Kadang kita banyak warisan-warisan pemikiran, pemahaman tentang Indonesia Merdeka itu yang diberikan atau diwasiatkan oleh Bung Karno atau Bung Hatta ya. Dan sampai hari ini kan ajaran-ajaran untuk hidup sederhana, bagaimana memerdekakan diri dari belenggu penjajahan, bagaimana memakmurkan rakyat, itu kan adalah bagian dari pikiran-pikirannya Bung Karno dan pendiri bangsa, the founding father ya. Nah itu bisa saja dibuat buku atau tulisan di sosial media. Ketika kita meninggal, tulisan itu ada, dan itu akan diamalkan oleh orang lain yang membacanya, dan ketika diamalkan itu menjadi ladang pahala buat kita. Padahal kita udah meninggal, ya. Kita udah meninggal 10-20 tahun, ratusan tahun, tapi tulisan-tulisan kita di buku, ya, video-video kita di YouTube tentang kebaikan, tentang dakwah, tentang parenting, tentang pola asuh anak yang baik, tentang cara masak yang bagus, ya, untuk menyenangkan suami, itu dipakai berarti oleh next setelah kita wafat nanti. Itu amalan-amalan yang terus saja mengalir kepada kita dan nama kita pasti dikenal dan selalu ada, ya kan? Seperti hal yang sepele kan? Ya, karena sekarang udah nggak ada Belanda, udah nggak ada penjajah, kan nggak mungkin kita perang-perangan gitu ya, nggak mungkin lagi kita seperti Bung Karno perang lawan Belanda atau nggak ada. Saya nggak mau, saya mendingan di rumah aja kalau kayak gitu Pak ya. Nggak usah perang-perang lagi ya. Kalau Mbak Tisa mau masak, udah tinggal rekam. Ini loh cara bikin pencok yang enak, menyenangkan suami. Ini loh makan enak-enak buat anak-anak. Itu saja kita buat, cara-cara itu dibaca oleh orang lain, itu pahalanya buat kita itu, walaupun kita udah meninggal dunia. Itu yang simpel. Jadi sesimpel itu ya, seperti acara kita nih ya, Bang Musi TV ini kan kita syiar dan juga dakwah. Jadi kalau seandainya banyak didengerin orang, itu pahalanya memang buat kita semua nih Pak. Karena itu ada ilmu kan, ada ilmu. Jadi setiap ilmu yang diambil oleh orang lain setelah kita, ketika mereka melakukan, meniru kita, itu kebaikan yang buat orang yang melakukan dan buat kita yang sudah ditiru. Bonusnya juga buat kita. Itulah amal jariah.
yang berlipat-lipat ganda. Iya. Terus tadi Pak Kiai jelaskan adalah anak yang soleh. Nah itu gimana tuh? Kita meninggalkan anak yang soleh ini kan juga berat ya, maksudnya kan tidak semua orang tua itu berhasil mendidik anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Gimana caranya supaya kita punya anak yang soleh dan soleha sehingga nanti pada saat kita wafat kita bisa meninggalkan legacy anak yang soleh dan soleha. Kita punya berharap gitu ya, kita doakan setiap saat sama anak-anak kita. Anak-anak itu juga nanti jadi manfaat buat insya Allah bangsa dan negara ini. Gimana nih Pak? Kita jadi orang tua, ibu bapak jangan hanya sibuk cari uang. Tapi harus berpikir bagaimana setelah kita meninggal kita bisa mewariskan anak-anak yang juga soleh. Anak soleh diantaranya adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Di antara potret-potret anak soleh adalah diantaranya dia menghidupkan misalnya budaya haul ya. Jadi ketika orang tuanya meninggal, anaknya mendoakan, kumpulin nih tangga kiri kanan, yuk ngaji, kirim yasin, kirim fatihah, ya sekaligus bagi-bagi kue makanan buat tetangga. Yuk doain bapak saya yang sudah wafat, yuk doain ibu saya yang sudah wafat. Nah itu juga bagian dari rangkaian anak soleh. Jadi jangan ibu bapaknya sibuk, nanti anaknya jadi penjahat, nggak soleh nanti. Jadi bukan anak soleh, anak salah, anak salah. Jadi dari sekarang, yuk kita mikir jangan hanya cari uang. Boleh cari uang sebanyak-banyaknya, berkarir, tapi jangan salah, harus ada warisan anak soleh yang kita harus kembangkan di masyarakat kita menjadi qurrata ayun ya, menjadi penyejuk mata hati, penyejuk buat tetangga. Anak-anak kita bisa jadi lentera buat juga masyarakat sekitar kita. Jadi jangan hanya sibuk urusan dunia, tapi apa yang akan kita wariskan nanti ke depan ketika kita meninggal. Saat ini kan orang hanya sibuk untuk hari esok atau untuk hari ini cari uang, untuk hari ini cari makan untuk hari ini. Tapi pernahkah kita berpikir atau merenungkan bagaimana ketika kita meninggal esok hari kita masih dikenang 100, 1000 bahkan puluhan, ratusan tahun ke depan kita masih dikenang. Masya Allah. Jadi memang ya sebagai manusia kalau kita mau jadi manfaat ya, meninggalkan legacy itu nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu ya. Kalau kita memang nggak punya karya, paling tidak kita punya warisan adalah anak yang soleh dan soleha. Itu udah sangat bermanfaat banget ya buat kita ya. Hidup di dunia, di akhirat itu kayaknya lengkap banget ya Pak. Aduh, Pak Kiai luar biasa Pak Kiai. Terima kasih banyak nih sharingnya hari ini, luar biasa, berisi padat sekali. Mudah-mudahan juga pemirsa Bamus TV bisa mengambil manfaatnya ya dari apa yang tadi bisa disampaikan sama Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai, lancar-lancar puasanya. Pulang kampung atau enggak nanti lebaran? Kayaknya wajib pulang. Wajib pulang kampung, bersilaturahmi. Lancar insya Allah di perjalanannya kembali lagi nanti ke ibu kota dengan selamat. Nah, terima kasih banyak ya Pak Kiai ya. Terima kasih. Baik pemirsa Bamus TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali nih ilmu yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini yaitu Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SEME bisa menjadi pahala, manfaat dan juga ibadah bagi beliau juga pemirsa Bamus TV dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Pemirsa Bamus TV jangan lupa untuk ikuti sosial media dari Bapak Kiai Haji M. Nova Andika SNE, Facebooknya, Instagramnya, YouTube channelnya silahkan di follow. Tapi jangan lupa juga ya untuk pemirsa Bamus TV yang belum follow, belum subscribe, belum share, belum like dan juga belum komen YouTube channelnya Bamus TV, ayo sekarang dilakukan terlebih dahulu agar menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian acara. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Tisa Carolina dan juga narasumber mohon undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu datangnya waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.